Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, Kami dari kelompok 4. saya Hasmayanti. Saya Widya Astuti. Saya Sukan Rinta. Saya Alif Nugraha. Pada kesempatan kali ini kami akan menganalisis sebuah film menggunakan teori psikologi komunikasi, yaitu pada film yang berjudul Perahu Kertas. Perahu Kertas adalah sebuah film yang menggambarkan dinamika hubungan dua karakter utama, yaitu Kagi dan Kinan. Nah, di dalam film ini terdapat teori persepsi yang terjadi. Seperti yang kita ketahui, persepsi adalah proses menafsirkan informasi yang diperoleh melalui panca indera yang sesuai. Artinya, kita menilai seseorang melalui panca indera seperti apa yang kita lihat dan apa yang kita rasa. Nah, teori persepsi terjadi di dalam film ini, di mana pandangan Kagi terhadap Kinan terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Ketidaksesuaian persepsi ini menimbulkan konflik dan kesalahpahaman antara mereka yang membuat mereka harus menyelesaikannya dengan komunikasi yang lebih baik. Berikut saya tayangkan cuplikan yang menggambarkan teori persepsi yang terjadi di dalam film ini. Jadi, kamu mau nyerah gitu aja? Nyerah sama realistis tuh beda tipis. Jadi selama ini yang kamu bilang sama aku tentang percaya pada diri sendiri, aku percaya sama itu, Nan. Dan itu kamu yang yakinin aku. Nanti kalau kamu udah nyampe titik ini, kamu bakal tahu kok. Tapi sekarang, kamu nikmatin mimpi-mimpi kamu dulu aja. Unbelievable. Ternyata aku selama ini ketinggian nilai kamu ya. Aku pikir kamu beda. Inilah aku, Gi. Kalau kamu punya masalah dengan itu, that's your problem. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang komunikasi verbal dan nonverbal, yang dimana dalam kehidupan sehari-hari manusia melakukan komunikasi baik secara langsung atau face to face maupun tidak langsung atau secara jarak jauh. Komunikasi tersebut juga dapat bersifat pribadi maupun dengan melibatkan banyak orang atau massa. Selain itu juga komunikasi yang dilakukan dapat menggunakan bahasa lisan atau yang disebut dengan verbal atau bahasa isyarat atau yang disebut nonverbal. Sedikit juga tentang pengertian tentang komunikasi verbal, yang dimana komunikasi tersebut juga yang dilakukan secara tulis atau secara lisan. Dan komunikasi nonverbal juga dapat disebut dengan bahasa isyarat, yang disebut bahasa nonverbal atau isyarat karena penyampaian pesan dalam komunikasi ini tidak menggunakan kata-kata tetapi menggunakan bahasa tubuh. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang teori persepsi dalam psikologi tentang komunikasi verbal dan nonverbal di dalam film Perahu Kertas. Jadi, teori komunikasi verbal dan nonverbal dalam film ini, komunikasi verbal dan nonverbal antara Kugi dan Kinan memainkan peran yang sangat penting. Mereka menggunakan bahasa verbal untuk berbicara dan berbagai pikiran, tetapi juga mengekspresikan perasaan mereka melalui bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gerakan fisik. Lalu untuk persepsi psikologi dalam komunikasi nonverbal berada di menit 05.00, yang dimana Kugi memakai bahasa tubuh untuk mencari temannya di stasiun kereta. Dengan gaya andalannya, tangan dijadikan seperti tanduk sambil menutup mata dan penuh keyakinan dan pikiran sampai akhirnya bertemulah dengan temannya.
Ngapain kamu seneng? Nih, ini kenalin yang ini. Udah, ini radar Neptune lu sudah. Baik, saya akan melanjutkan materinya yaitu teori komunikasi interpersonal. Film ini menyoroti hubungan interpersonal antara Kugi dan Kinan. Mereka berinteraksi satu sama lain, membangun kepercayaan dan saling memahami konflik, ketegangan, dan keintiman yang terjadi antara mereka, juga mencerminkan aspek-aspek penting dari komunikasi interpersonal. Nah, dalam film ini aspek teori interpersonal seperti komunikasi, keterbukaan, empati, persahabatan, konflik, dan percintaan. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hubungan interpersonal dapat dibangun, dijaga. Scene yang membahas antara komunikasi interpersonal yaitu scene pertemuan pertama antara Kugi dan Kinan. Pada adegan ini terlihat mereka saling tertarik dan penasaran satu sama lain. Mereka berinteraksi dengan cara membicarakan minat dan hobi mereka serta bertukar informasi tentang diri mereka sendiri. Pertemuan ini menggambarkan teori interpersonal yang menekankan pentingnya komunikasi dan saling mengenal dalam membangun hubungan. Nah, scene yang kedua itu scene persahabatan antara Kugi, Kinan, dan Wanda. Ketika Kugi dan Kinan menjadi teman dekat, mereka memiliki banyak momen bersama Wanda. Mereka saling mendukung dan berbagi perasaan serta masalah pribadi. Pertemanan mereka menunjukkan kepentingan saling mendengarkan, empati, dan mengerti yang merupakan prinsip-prinsip teori interpersonal. Nah, scene yang ketiga itu yang scene bagian konflik dalam pertemanan. Bagian dari film ini juga memperlihatkan adanya konflik interpersonal antara Kugi dan Wanda, terutama ketika Wanda memiliki perasaan terhadap Kinan yang juga disukai oleh Kugi. Konflik ini menggambarkan teori interpersonal yang menyelidiki dinamika, perbedaan, dan tension dalam hubungan interpersonal. Nah, adapun scene yang pada saat scene percintaan antara Kugi dan Kinan, film ini juga menyoroti hubungan romantis antara Kugi dan Kinan. Bagian scene ini menunjukkan pentingnya keterbukaan, kepercayaan, komunikasi yang jujur, serta pengertian dalam berkembangnya hubungan intim menurut teori interpersonal. Nah, pada film ini menggambarkan berbagai teori tentang interpersonal seperti komunikasi, keterbukaan, empati, persahabatan, konflik, dan percintaan. Hal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana hubungan interpersonal dapat dibangun, dijaga, dan berkembang. Ini siapa yang gambar? Abangku. Ya, baru setelah gedean aku tahu bahwa rumah ini dia beli di Jalan Surabaya. Jadi kapal karam, gulungan dongeng, semuanya fantasi. Pada akhirnya kita tahu kok mana yang realistis, mana yang cuma dongeng. Apa yang orang bilang realistis belum tentu sama apa yang kita pikirin. Ujung-ujungnya kita juga tahu kok mana diri kita yang sebenarnya, mana yang bukan diri kita, dan kita juga tahu apa yang kita ingin jalani. Nah, kemudian teman-teman sekalian, dalam film ini terdapat juga teori komunikasi interpersonal ataupun komunikasi antar pribadi. Nah, film ini menyoroti hubungan interpersonal antara Kugi dan Kinan. Mereka berinteraksi satu sama lain, membangun kepercayaan dan saling memahami. Kemudian konflik, ketegangan, dan keintiman yang terjadi antara mereka juga mencerminkan aspek-aspek penting dari komunikasi interpersonal. Saingannya udah banyak banget. Mas Remy bisa aja. Pokoknya makasih banget ya, Mas. Terus dari tadi, Remy, kapan berhenti manggil saya Mas? Iya. Sorry. Remy, ya. Nah, itulah tadi hasil dari analisis kami kelompok 4 mengenai film Perahu Kertas dan teori psikologi komunikasi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.